Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Hartani, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 137 Jakarta Pusat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Angkatan Kedua Daljab tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada anak-anak siswa kelas 9E di SMP 137 Jakarta dengan topik Stop Bullying. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pelajaran BK kan ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Hari ini kita akan memulai layanan bimbingan klasikal ya. Ada topik temanya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, silakan. Siapa yang mau mimpin doa? Arif? Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai kita presensi dulu. Silahkan kalian buka HP-nya. Ibu sudah kirim Google Form untuk presensi kalian hari ini. Saya kasih waktu untuk 2 menit saja. Presensi sudah, kalian sudah absen semua, berarti hari ini hadir semua ya? Oke, siap, hadir semua. Oke, kita mulai layanan bimbingan klasikal hari ini dengan topik temanya yaitu Ibu ambil Stop Bullying. Ya, nanti akan Ibu paparkan melalui PPT yang sudah Ibu buat. Nanti bisa kalian perhatikan di sini. Jadi layanan bimbingan kali ini adalah bimbingan klasikal di kelas besar, di mana Ibu akan mengambil temanya yaitu Stop Bullying. Ya, jadi sebelum kita mulai, ada yang sudah tahu bullying itu apa? Pernahkah kamu mengalami dibully? Ya, pernah. Siapa yang udah pernah dibully? Oh, Anas. Siapa lagi? Siapa? Faiz, sering dibully. Oke. Ya, sebelum kita mulai masuk ke topik ini, saya minta satu anak untuk ice breaking dulu deh. Kayaknya sepertinya kalian agak kaku gitu ya. Agak nervous. Siapa yang mau? Ya, oke. Oke, teman-teman, kali ini kita ice breakingnya tentang tepuk. Jadi kalau saya sebut tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Tapi kalau saya tidak menyebutkan kata tepuk cuma 1, kalian tidak boleh tepuk cuma seperti ini doang. Mengerti? Paham semuanya? Oke, kita coba. Kita langsung mulai aja ya. Pertama, tepuk fresh. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, belum konsentrasi tuh berarti. Ya, ulang lagi sekali lagi ya berarti. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Oke. Dah. Gitu ya, aja. terima kasih Audrey. Kita tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ice breaking tadi sudah selesai, dipimpin oleh Audrey. Keren banget ya. Jadi kalian kayaknya udah semangat nih muka-mukanya. Ibu review ulang bahwa tadi kita materinya tentang ini. Kesepakatan bersama ya. Jadi ketika nanti kita diskusi, karena Ibu ambil project based learning ya untuk tekniknya. Jadi kalian Ibu minta aktif dan nanti di akhir pelajaran kalian ada sebuah hasil karya yang kalian presentasikan ke depan.
gitu ya, dari materi yang nanti sedikit Ibu sampaikan. Nanti akan lebih banyak kalian berdiskusi. Untuk kesepakatan bersama, kita harus bisa tertib ya. Tidak ada yang saling ngobrol. Tuh. Terus fokus pada temannya nanti atau ibu yang sedang berdiri di depan. Gitu ya. Jadi nanti sebelum mulai masuk kegiatan inti, kita kesepakatan dulu. Bisa kalian sepakat semuanya? Untuk bisa tertib, disiplin bisa? Bisa. Oke, anak-anak hebat. Oke. Baik, kita mulai ke tahapan yang mulai pembelajaran. Kita lihat dulu judulnya stop. Kenapa kok stop? Stopnya stop bullying. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan, nggak usah malu-malu. Yuk, Yonatan mungkin? Bullying itu kan apa ya? Lebih terkenal akan sebuah sikap yang membuat mental sebuah korbannya itu down. Artinya, mengapa stop bullying? Artinya kita tidak mau membuat anak-anak bangsa ini menjadi mental yang lemah atau mental yang lembek atau mental yang down. Baik. Ada lagi yang berpendapat? Yasmin mungkin? Kenapa stop bullying? Karena bullying merupakan salah satu kegiatan atau perlakuan yang membuat para korbannya itu menjadi lebih tidak percaya diri dan itu menghancurkan mental para penerus bangsa. Jadi bullying harus dihentikan mulai dari kita sejak dini. Kita harus stop tindakan bullying karena bullying itu adalah suatu tindakan merundung orang yang akan menyebabkan mental orang itu turun atau down. Oke, jadi tindakan bullying itu harus di-stopin karena bisa membuat mental seseorang itu turun, dia jadi nggak percaya diri, tuh dia jadi takut sama lingkungan sekitar karena mungkin trauma pernah dirundung padahal dia nggak punya salah apa-apa. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah memberikan pendapatnya. Kenapa kok dibilang itu stop bullying gitu ya? Oke, stop bullying itu artinya hentikan perilaku yang tidak baik, yang menyimpang, yang bisa menyakiti orang lain. Yang nanti mentalnya bisa down, ya kan, bisa nantinya depresi dan seterusnya. Ya kan, akhir-akhir ini juga di pemberitaan juga banyak ya anak-anak yang mengalami bullying. Tentunya kamu sering lihat di televisi, ya kan, ada korbannya. Bahkan tadi pagi saya melihat itu ada berita anak yang sampai kejang-kejang dibullying temennya. Ya, itu banyak terjadi di sekolah-sekolah, mau sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu pasti ada. Ya kan? Bahkan mungkin di sekolah kita juga ada perilaku seperti itu. Ya kan? Mungkin di antara kalian bisa atau mungkin pernah mendapatkan perilaku bullying, ya kan? Baik secara verbal, secara fisik, ya kan? Itu pastinya ada. Ya. Baik, itu berarti itu harus dihentikan kan ya? Tidak boleh dilanjutkan. Ya. Gimana Anas? Perilaku bullying itu harus dihentikan Bu, soalnya bisa merusak fisik kalau enggak mental seseorang. Ya, betul. Bisa merusak fisik dan mental. Fisiknya ke badan kita, mentalnya ininya. Kita ada kan beberapa teman-teman kalian yang sering dibully, ya kan? Khususnya di kelas 9 kemarin 9B itu ada yang dibully ya, dibully teman-temannya, ya kan? Yang dikata-katain dengan omongan dan seterusnya. Atau di kelas mungkin 9F ada seperti itu. Mungkin kalau di 9E ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya 9E. Nggak ada. Anaknya baik-baik semuanya. Baik, kita mulai dengan pengertian bullying. Yang tadi sudah kalian ucapkan adanya di sini, ya kan? Bullying itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara bentuknya bisa fisik, bisa verbal, atau emosional atau psikologis, nanti masuknya ke psikolog seorang, atau bisa itu dalam bentuk seseorang atau kelompok yang menerima bullying, yang biasanya orang tersebut merasa lebih kuat dari korbannya, ya kan? Si pembulinya itu lebih kuat, lebih merasa jagoan gitu ya. Jadi korbannya itu bisa ada lemah fisiknya ataupun mentalnya jadi lemah.
yang bisa dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus. Ya, bullying itu bisa terus-menerus. Secara tidak sengaja kamu bicara seperti itu. Ngomong gitu, ngatain fisik gitu kan, membuat mentalnya jadi jatuh dan seterusnya. Terus si korbannya itu biasanya tidak melawan. Ya kan, dia diam aja. Banyak kan ya seperti itu ya kejadiannya. Oke. Lanjut, perilaku bullying sendiri itu ada yang secara verbal. Verbal itu misalnya kritikan, memfitnah. Siapa di sini yang suka mengkritik temennya? Ternyata dia masuk ke dalam kategori bullying verbal. Ya kalau kritikannya membangun nggak apa-apa, tapi kritikannya justru bikin down temennya, itu yang akan membuat mental temennya jatuh. Misal temennya lagi berdiri depan nih mau presentasi, belum apa-apa udah dikritik, orang nggak bisa aja gitu kan, padahal sih belum mulai gitu kan, itu udah dikritik. Atau difitnah, dibilang misalnya masuk ke anggota ladies, ternyata tidak, nah itu difitnah. Ada tuh ya di sini ada anggota ladies gitu kan, ada anggota yang laki-laki, entah tuh namanya siapa, namanya kalau laki-laki basis, kalau perempuannya ladies, difitnah padahal dia enggak gitu kan. Nah itu udah merusak mentalnya juga ya kan. Lalu bullying secara fisik, bisa secara pelecehan seksual, adanya teror melalui WA ya kan, terornya ada dari Instagram atau di YouTube dan seterusnya ya kan. Atau di sini kan ada Instagram apa tuh yang biasanya kita dapat teror dari sekolah lain ya, ngajakin tawuran dan seterusnya gitu kan. Padahal mah ya nggak pernah, atau mungkin sekolah lain merasa 137 itu lebih, akhirnya kita diteror di sosmed. Lalu surat-surat yang mengintimidasi, adanya kiriman surat-surat ya, entah itu suratnya melalui email ya atau melalui media yang lainnya. Terus biasanya kasakusuk yang keji dan keliru, gosip. Nah, gosip. Si Arif itu ini loh sekarang anaknya kurang asik gitu kan. Digosipin lah semua anak-anak satu kelas dan kelas yang lain. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh ya Arif, bukan, walaupun itu tidak sebenarnya terjadi. Lalu ada bullying secara relasional, itu biasanya pandangannya yang agresif. Lirikan matanya ya kan. Ya, kalau ngelirik matanya itu kayaknya sinis. Pernah nggak kamu mendapatkan seperti itu? Pernah? Sering? Ramdan, pernah? Ya, coba ceritakan. Lirikannya sinis banget teman kamu itu. Jadi itu dari pengalaman saya itu lagi jalan kayak biasa, terus papasan sama nih satu orang, tapi pas saya lihat dia tuh matanya tuh kayak sinis banget. Oh gitu. Kayak kayak ada rasa bencinya gitu, gak suka sama saya. Kamu kenal orang itu? Kenal. Jadi dia merasa kayaknya kok ngelihat kita kayak benci gitu, padahal kita nggak pernah punya ada masalah, gitu ya. Kalau untuk pengalaman saya sendiri sih lebih ke pas di sekolah sih. Ya, gimana Anas? Saya sebenarnya nggak kenal amat sama orangnya, cuma dia kenal kayak cuma tahu doang. Cuma saya tuh pas lewat di depan gitu kayak parah banget gitu. Dari matanya gitu ya? Ya, dari matanya, lirikan matanya gitu-gitu. Ya. Terus kayak rasanya kayak ada bawa ngomongin di belakang gitu. Oh iya, kamu merasa ada yang ngomongin di belakang nih gitu kan? Ya, apalagi? Nggak ada lagi? Oke, lanjut kita ke bullying elektronik dengan cara meneror. Pakai animasi, pakai gambar. Misalnya Yonatan meneror dengan gambar-gambar. Ya, di sosmednya gitu ya. Misal ini hanya contoh ya, walaupun Yonatan nggak seperti itu. Ada nggak pernah dikasih gambar yang bikin kamu itu merasa kok kamu dibully, diejek gitu loh dengan gambarnya itu? Pernah juga? Ramdan ada lagi nggak? Siapa lagi? Ayo, Nikita mungkin? Nggak pernah? Anak laki biasanya nih, Fatur? Nggak pernah. Siapa yang pernah? Anas lagi? Waduh, ini kayaknya lebih cenderung kepada korbannya Anas dan Ramdan ini, ya kan di sini. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, gitu ya. Dan jadi kita juga nggak boleh acuh tak acuh cuek sama temennya. Kita harus bantu. Kalau Anas sering dibully ya gimana caranya, Jedan?
membantu anak supaya tidak dibully teman-temannya, gitu ya. Apalagi nih sekarang banyak ya pakai gambar, animasi dan seterusnya. Ya, bahkan belum lama ini banyak dari gambar itu dari sosmed itu akhirnya jadi berantem. Kayak kelas 7, kelas 8, ya kan? Sering banget mereka mendapat gambar dari teror dari WA atau dari Instagram. Nah, di teror akhirnya dibawa-bawalah orang tua. Anak saya habis diejek, Bu, sama si A, sama anak kelas 9 dan seterusnya. Itu ya. Itu salah satu perilaku bullying. Ya. Nah, ini sebab munculnya perilaku bullying, ya. Terjadi dari turun-temurun dari senior. Ya kan? Dari zaman dulu 137 berdiri sampai sekarang itu pasti masih ada yang namanya diteror. Ya kan? Nanti yang nggak lama pada tawuran lah, ya kan? Karena diterornya dibulinya lewat sosmed kalau sekarang. Kalau dulu zaman dulu diterornya langsung di depan itu, ditungguin sama anak sekolah lain. Lalu karena ada keinginan untuk balas dendam. Biasanya seperti itu. Mengapa muncul perilaku bullying? Ya karena balas dendam. Yang berikutnya adalah adanya menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Ini saya loh yang berkuasa. Ini saya loh yang kuat. Ada kan teman kamu yang kayak gitu? Merasa udah di kelas 9, merekrut adik-adiknya, ya kan? Belum lama ini kasusnya ada. Ya kan? Karena dia apa? Merasa lebih kuasa, lebih kuat. Adik-adiknya kan masih kecil-kecil tuh, ya kan? Ya lah, kamu harus seperti ini, gitu kan? Dia karena merasa lebih kuat, ya itu. Lalu kecewa. Karena orang lain itu tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kecewa, harapannya begini, ternyata enggak, gitu kan ya. Rahma maunya seperti ini, ternyata Nikitanya tidak, gitu kan. Nah itulah sebab munculnya ingin balas dendamnya seperti itu. Lalu yang berikutnya dorongan untuk mendapatkan kepuasan batin. Kayaknya kalau udah membuli tuh kayaknya udah seneng aja kan ya. Udah kayaknya puas gitu ya. Saya puas habis balas dendam. Ya Yonatan ya. Nah, Yonatan ke Dani misalnya. Ya, puas saya udah balas sama Dani ya. Dani kan anaknya pendiam tuh. Ya, dia ini sama Yonatan. Karena dia ada merasa kepuasan sendiri. Terus munculnya berikut lagi adanya dianggap menghina dan mengganggu kelompok tertentu. Adanya geng. Yang tadi saya bilang ya, kalau anak laki gengnya geng basis, kalau yang perempuan ladies. Nah itu di 137 ada itu yang kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh sejak kapan berdirinya. Berdirinya ladies dan berdirinya basis. Ya. Nah ini dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Pasti ada lah ya. Nggak mungkin bullying itu nggak ada. Orang sampai dia down mentalnya, sampai orang itu depresi, sampai pengen bunuh diri. Bahkan ada kasus itu bunuh diri, ya kan? Seorang anak lompat, ya kan? Karena depresi, nggak kuat menghadapi teman-temannya yang ngebully setiap hari. Ya kan? Terganggu fisiknya, bisa cedera, ya kan? Terus sering sakit dan seterusnya. Lalu adanya tertekan, jiwanya tertekan, cemas, resah, ya kan? Nggak nyaman di kelas ini, di sekolah ini. Ada yang sampai harus pindah karena tidak nyaman di sekolah ini, terutama di kelasnya. Itu menurut dia ya, versi dia. Bahkan dia ambil SMP-nya lanjutannya itu dia ngambil PKBM. Karena lebih nyaman ke PKBM karena muridnya lebih sedikit, Bu. Gitu alasan orang tuanya. Karena dia merasa tertekan. Ya sudah kalau memang seperti itu ya. Itu kasihan juga seperti itu yang menjadi korban. Terganggu belajarnya, nilainya jadi jelek, ya kan? Kepikiran terus. Saya sering dibully gini. Jadi nggak fokus belajarnya. Akhirnya apa? Mendapatkan nilainya jadi jelek. Lalu konsentrasi belajarnya menjadi rendah, jadi kurang. Otomatis ya, karena yang kepikiran itu adalah di bawah alam sadarnya itu, saya dibully terus, jadi malas mau ke sekolahan. Di sekolah pun juga nggak bisa konsentrasi. Lalu bisa jadi dia tidak lupa mengerjakan tugas-tugas, ya, dan seterusnya. Itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, saya rasa juga nggak ada ya kayaknya ya. Kita lihat di sini sikap apa yang bisa kita ambil untuk melawan perilaku bullying. Oke, nih beberapa sikap yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Ya, kalau udah percaya diri, otomatis temennya nggak akan ganggu.
Ya kan ya Zaidan ya? Kalau kita percaya diri nih kayak Zaidan, nggak akan ada yang ganggu gitu kan. Atau misalnya mungkin Audrey sudah percaya diri jadi ketua OSIS, nggak akan ada tuh yang mau ngebully. Betul kan Audrey? Iya, betul tuh ngangguk. Terus tenang saat ada yang mengganggu. Ya kan, nggak usah resah, tenang aja. Tenang gitu ya. Dan jadi liatin aja dulu yang mau ngebully siapa nih gitu kan. Kita nggak usah berusaha melawan, kita tenang dulu. Lalu jangan biarkan emosinya itu terpancing, gampang emosi. Emosian ah, kayak Birli gitu kan, ngomongnya maunya emosian aja. Maunya berantem terus, ya Birli ya? Iya, jadinya pengen ngebully lagi, jadi bales-balesan gitu kan. Terus jika melihat ada temannya jadi korban, tolonglah gitu kan. Tadi kan Ibu bilang ya, Zaidan kalau ngelihat Anas dibully, ditolong, jangan malah menambah untuk dibully, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Terus, nah, lakukan perlawanan, misalnya berteriak. Kalau lagi dibully, teriak aja, nanti kan ada yang nolong. Gitu. Lalu, apa tindakan cari apa namanya? Pertolongan, mungkin dengan gurunya, mungkin dengan teman yang lain gitu. Jadi kalau sedang dibully, minta pertolongan, jangan diam aja gitu kan ya. Lanjut, carilah tempat orang yang terlibat dan mereka lakukan supaya pada orang tua. Jadi cari guru orang tua yang bisa diajak untuk bicara kalau kamu menjadi korban bullying ya. Sesudah Ibu jelaskan tadi tentang stop bullying, silahkan kalian berdiskusi dengan temannya. Nanti akan ada satu kelompok yang tampil ke depan untuk menjelaskan materi menurut versi kalian. Dan mungkin kalau ada artikel atau video yang menunjang untuk kalian presentasikan, silakan. Lalu hasil poster juga Ibu harapkan setiap kelompok nanti mengumpulkan poster yang sudah jadi. Gitu ya. Ibu akan tunggu hasil diskusi kalian untuk kita presentasi berikutnya. Nanti yang maju presentasi adalah kelompok 1. Silakan. Yuk, semuanya bekerja, dibuka laptopnya untuk kalian mengerjakan tugas yang sudah yang Ibu berikan barusan. Diskusikan tentang poster yang cocok untuk kita slogan stop bullyingnya. Ya. Gimana Fatur, sudah ketemu? Ini dikasih elemen, Bu. Oh, dikasih elemen. Oke. Ada tulisannya ya. Yo. Bil. Tulisannya yang apa namanya? Yang stop bullying ya, jangan yang yes bullying. Jangan, yang no ya, atau stop slogannya. Oke, silakan diremukan. Sudah cocok atau belum di kelompoknya, nanti bisa dikirim ke grup. Ya, boleh. Kalau memang kurang pas untuk gambar dan warnanya, silakan buka Yonatan, dipimpin oleh Yonatan. Yang lain silakan berdiskusi apakah sudah cocok dengan poster yang kalian buat. Oke, itu posternya yang stop bullying. Silakan bikin dulu, buka. Yang lain boleh membantu ide-ide ya, seperti apa gambarnya yang pas untuk poster kelompok kalian. Nanti boleh setiap kelompok menjelaskan tentang posternya ya, setelah kelompok 1 nanti mempresentasikan PPT dan posternya ya. Baik anak-anakku semuanya, kelas 9E, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan sangat tertib, dengan sangat baik. Ibu lihat sudah ada yang mulai tampak posternya, sudah kelihatan. Nanti tolong dijelaskan ya, poster kalian itu menceritakan tentang apa. Kenapa kamu buat seperti itu? Itu saja ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan PPT yang sudah Ibu minta tadi, berikut dengan hasil posternya.
Silakan kelompok 1. Oke. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang perundungan atau bullying menurut versi dia. Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Nah, untuk pertama akan kami tunjukkan video tentang kasus bullying di SMP Cilacap. Nah, pembuliannya ini tuh sangat parah sampai korbannya tuh bener apa sih itu namanya? Pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan mengalami cedera yang parah. Dalam beberapa kasus disangka korbannya ini sudah meninggal, tapi pada kenyataannya dia masih hidup, cuman mengalami trauma berat akibat pembulian ini. Untuk pelaku-pelakunya tuh sudah diamankan oleh polisi setempat. Nah, ini video pembuliannya yang direkam oleh pelaku-pelaku. Yang disangka-sangka merupakan dibully oleh kakak kelasnya. FF yang kini duduk di bangku di kelas 8 SMP. Dalam video berdurasi 4 menit 15 detik yang beredar di media sosial, tampak korban berkali-kali dipukul dan ditendang oleh pelaku. Ini tuh ada grafik tentang negara dengan tingkat pembulian tertinggi di dunia. Untuk nomor 1 itu ada Filipina, yaitu dengan 64,9%. Lalu nomor 2 ada Brunei Darussalam dengan 50,1%. Terus ada Maroko dengan persentase 43,8%. Dan terakhir ada Indonesia dengan 41,1%. Berarti Indonesia yang paling bawah ya. Simpelnya tuh bullying verbal itu tuh dengan melalui kata-kata. Contohnya tuh kayak merendahkannya atau menghinanya, nyindir, atau bikin lelucon yang jatuhnya tuh kayak menghina orang tersebut. Lalu ada social bullying atau relasional, melibatkan upaya untuk merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang. Itu seperti menyebar gosip palsu, mengabaikannya, mengisolasi atau mengucilkan seseorang. Yang ketiga ada bullying secara fisik. Bullying fisik ini bullying yang melibatkan menggunakan kekuatan pada fisik seseorang melalui kayak pukulan, tendangan, dorongan atau kekerasan lainnya. Lalu yang keempat ada cyberbullying, yaitu bullying elektronik yang terjadi pada media sosial atau media digital. Ciri-ciri korban bully itu yang pertama tuh dia tuh perilakunya berubah. Terus perubahan dalam prestasi akademis, jadi itu akademisnya tuh menurun. Terus ada perubahan fisik dan kesehatan. Lalu ada melakukan isolasi sosial, jadi tidak mau bergaul. Lanjut ke ciri pelaku. Yang pertama tuh biasanya itu mereka tuh agresif dan dominan. Jadi tuh selalu pengen menguasai yang lain, mau di atas yang lain. Terus kurangnya empati, kesenangan dalam menyakiti orang lain. Beberapa dampak-dampak bullying itu ada 5 dampaknya. Pertama ada dampak emosional, 2 dampak psikologis, 3 dampak sosial, 4 dampak akademis, dan yang terakhir adalah dampak fisik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perundungan, seperti ketidaksetaraan kekuasaan, prasangka, dan budaya yang tidak menerima perilaku kasar. Ketidaksetaraan kekuasaan seringkali menjadi pendorong utama perundungan. Juga terdapat 5 faktor penyebab terjadinya perundungan. Mengatasi perundungan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Di sekolah, program anti perundungan yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dapat membantu. Di sekolah, pihak sekolah harus memiliki kebijakan anti perundungan yang kuat dan menyediakan pelatihan untuk mengidentifikasi dan mencegah perundungan. Mengatasi perundungan memerlukan kerjasama dari semua pihak. Di sekolah, guru, siswa, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Program anti perundungan dan pelatihan bagi seluruh komunitas sekolah dapat membantu mengurangi insiden perundungan. Kesimpulannya adalah perundungan adalah masalah yang harus diatasi dengan serius di semua lingkungan. Dampak perundungan dapat sangat merusak bagi korban, dan langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang masalah ini dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk semua individu. Kesadaran akan masalah ini dan kerjasama dari semua pihak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Silakan.
Ya, Faiz. Sedangkan kelompok 1 nanti dipersiapkan. Perkenalkan, saya Faiz dari kelompok 4. Saya mau bertanya, kalau semisal kita dibully, yang harus kita lakukan itu melawannya atau mengabaikannya? Terima kasih. Saya Salvia dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana sih peranan guru atau di lingkungan sekolah itu untuk mengatasi tindakan bullying? Kayak apa tindakan yang bisa mereka lakukan biar nggak memperparah kasus bullying di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih Salvia. Silakan, siapa yang mau jawab dulu pertanyaan dari tadi Faiz ya? Iya, Ya, Faiz. silakan Faiz. Untuk pertanyaan dari Anda. Faiz, saya akan menjawabnya. Jadi itu kalau kita dibully itu kita tuh cocoknya tuh melawan atau mengabaikan. Kalau menurut saya sih cocoknya tuh mengabaikan. Karena kalau kita melawan itu tuh malah bikin pelakunya lebih senang karena itu yang mereka inginkan dari korbannya. Kayak melawan, soalnya nanti jadi balas-balasan. Tapi kalau kita mengabaikan mereka, nanti mereka juga bosan sendiri gangguinnya, bakal cari yang lain atau enggak berhenti. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Arif. Untuk pertanyaan dari Salvia, sebenarnya peranan dari guru itu sangat penting untuk membantu korban dan membantu pelakunya juga. Guru akan memberikan sanksi kepada pelaku agar tidak melakukan bully lagi. Dan guru juga akan membantu korban agar tidak terjadi bully lagi di masa-masa yang kedepannya. Dan guru akan membantu pelaku juga, dikarenakan kemungkinan terjadinya bully yang dilakukan oleh pelaku biasanya berawal dari masalah yang ada dalam kehidupan pribadi dari pelaku itu sendiri. Mengapa kita tidak melakukan sebuah program yang mendukung adanya beberapa metode yang anti bullying. Contohnya kita ambil dari beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Australia dan Eropa dan negara lainnya yang meliputi contohnya seperti befriending. Dalam befriending ini adalah bukan sebuah geng, namun sebuah contohnya seperti komsel atau kelompok bagian yang meliputi sebuah anggota-anggota yang lemah atau yang kecil. Yang dalam kelompok ini aktivitasnya adalah membangun kepercayaan diri sebuah anggota yang lemah itu dan bisa beradaptasi dan memperluas jangkauannya dalam pertemanan yang lebih tinggi lagi. Sekian, terima kasih. Di sekolah banyak peranan dari guru, orang tua juga yang bisa membantu anak-anak yang mengalami korban bullying. Jika ada misalnya anak yang merasa berkuasa, merasa dia punya kekuatan, mungkin dari kalianlah yang bisa melaporkan kepada pihak sekolah. Karena pihak sekolah itu yang nantinya bisa membantu kalian menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan bullying. Ya. Jadi adanya wali kelas kalian itu untuk tempat mengadu apa yang terjadi di kelas. Karena kami sebagai guru yang lain pun juga, apalagi saya sebagai guru bimbingan konseling kalian, tidak akan tahu kalau kalian yang tidak melaporkan. Misalnya ada korban di kelas 9E. Kalau kalian tidak melaporkan, kami kapan tahunya? Nah, setelah peran guru seperti Arif bilang, itu sangatlah penting. Jadi guru itu kan orang tua pengganti di sekolah. Kenapa tidak? Sekolah ini mengadakan kelompok yang bisa menstop bullying itu sendiri. Ya dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Ya kan? Yuk bareng-bareng kita cegah, kita ingetin teman kita yang suka membuli. Janganlah kayak begitu gitu ya. Karena itu tidak baik. Kasihan temennya sampai dibilang misalnya jelek loh, misalnya ompong. Itu sudah menyiksa batin sendiri. Apalagi benar kata Jedan, di sini itu ada yang punya geng kekuatan. Kekuatan yang merasa dirinya itu lebih. Apakah kita harus lawan? Ya sebenarnya kita laporkan aja dulu, nanti kita panggil. Karena kita punya buku bobot poin, di mana kalau bullying itu skornya lumayan besar. Ya, dari situlah nanti mungkin ada dampak positifnya dari pelaku yang mungkin suatu saat akan jerah. Dia akan berpikir ulang. Kalau saya melakukan bullying, berarti kayak kena poin, gitu kan ya? Kita nggak perlu pakai kekerasan, kita tidak boleh lawan, gitu. Kalau ngelawan sama aja timbul masalah baru,
gitu kan ya. Kalau kita selesaikan dengan misalnya ayo ke ruang BK, kita ngobrol dengan pelaku dan korbannya, tentu didampingi mungkin dengan wali kelasnya, kita ngobrol bareng-bareng. Terus si pelakunya itu kita berikan sanksi, ya kan? Kalau bobot poinnya itu dia sudah mencapai 100, berarti kan itu ada konsekuensi lanjutannya, ya kan? Seperti halnya ini marak di mana-mana kelas 9 misalnya bullying, atau kelas 7 ngebully kelas 8, atau kelas 8 ngebully kelas 7 dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kita cegah. Benar kata Yonatan, ya kita bentuk aja gitu ya kelompok-kelompok yang stop bullying gitu. Jadi biar tidak ada bullying, ya kita jadi enak belajarnya gitu ya. Tidak ada yang merasa mau ke sekolah aja jadi males gitu, mau ngerjain tugas juga jadi nggak pernah dikerjain, akhirnya gimana? Kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat sebelumnya. Menurut Zidan, tentang bullying itu bisa diartikan sebagai apa sih? Oke. Bentar ya. Bully itu bisa diartikan sebagai ini. Misalnya saya punya sebuah kertas. Kertas ini ibaratkan seorang yang jadi korban. Kalau kertas ini dilecek-lecekan, si pelaku secara tidak sengaja bilang, oke, gue minta maaf ya, lain kali gue gak akan mengulangi lagi. Tetapi kita nggak akan tahu isi hatinya korban. Ya. Mungkin ada rasa takut, ada rasa trauma yang berat. Jadi nggak hanya terucap dari kata saja, tapi dari hati ke hati. Jadi udah remuk, udah dibalikin lagi, tidak jadi kertas yang bersih lagi ya Zidan ya. Betul tidak banget jadi kertas yang kata mulus lagi. Zidan, meskipun si pelaku Udah sudah minta meminta maaf ke maaf, korban, tapi tetap si hatinya. korban juga masih punya rasa sakit di dalam. Itu bisa berupa trauma, mimpi yang buruk, hilangnya kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan oleh anak kecil ini, yaitu asal kalian tahu, tindakan merundung dapat mengganggu kesehatan mental dan kehidupan seseorang. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, untuk anak-anakku semuanya, kelas 9E tadi sudah tampil kelompok 1 dan kelompok 4 yang menampilkan poster. Untuk kelompok yang lain mungkin kita bisa lanjutkan di minggu depan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menghadirkan menerangkan tentang apa sih itu bullying itu, bagaimana cara pencegahannya. Saya sudah sangat terima kasih banget kamu sudah mau meluangkan waktu untuk belajar. Yuk kita bagaimana caranya menstop bullying itu. Dari Ibu mungkin hari ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri, ada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan di Google Form. Mohon diisi dan nanti ada evaluasi hasil dan proses. Bisa kamu kirim melalui Google Form juga. Ibu tunggu jawaban dari kalian. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang mau pimpin doa kembali untuk sudah selesai kegiatan layanan hari ini? Silakan Arif. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Arif yang sudah berdoa untuk mengakhiri layanan bimbingan klasikal hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.